Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan nikmatnya jualah. Kembali pada malam ini kita dapat bermuajahah bersama untuk melanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian kita yang lalu, di mana pada kajian yang lalu sampai dalam persoalan faslun fima tukhalifu fihi al-unsa az-zakar bis salah. Pasal yang berkaitan dan berkenaan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Telah kita sampaikan dan kita kaji bersama, tukhaliful unsa az-zakara fi khamsati umur. Ada 5 hal perbedaan di dalam melakukan gerakan ketika sholat antara laki-laki dan perempuan. Satu di antara 5 itu adalah hukumnya wajib. Adapun dengan yang 4 lainnya maka hukumnya sunnah. Dan sunnahnya pun masuk dalam kategori hayat. Hayat itu tertinggal dan tidak terlaksanakan, tidak kita kerjakan, sholat kita tetap dihukumkan sah, namun tidak dianjurkan sujud sahwi sebelum salam. Itu hayat namanya. Kalau ab'ad, sunnah perkaranya untuk kita kerjakan, namun bila tidak kita kerjakan, salat kita tetap dihukumkan sah, namun dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Contoh, tertinggal tasyahud awal itu abad. Sunat sujud sahwi sebelum salam. Contoh, tertinggal kita kunut di dalam ketika sholat subuh itu abad. Sah salat kita, sujud sahwi dianjurkan sebelum salam. Beda dengan hayat. Hayat tertinggal tidak kita lakukan di dalam salat, yang dimana hukumnya sunnah untuk kita perbuat. Namun bila itu tidak kita lakukan, salat kita tetap dihukumkan sah, namun tidak dianjurkan sujud sahwi sebelum salam. Contoh, angkat kedua telapak tangan pada 4 tempat. 1 ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sunnah, angkat tangannya sunnah. Takbiratul ihramnya wajib. Kedua, pada waktu dan di saat ketika akan rukuk, Allahu Akbar, angkat tangan lalu rukuk. Rukuknya wajib, angkat tangannya sunnah. Bangkit daripada rukuk ketika i'tidal, sami Allahu liman, angkat tangannya sunnah, tapi i'tidalnya wajib, rukun. Itu 3 sudah. Takbiratul ihram ketika akan rukuk, ketika bangkit dari rukuk, dan yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal, yaitu pada rakaat yang kedua. Bangkit kita dari rakaat yang kedua itu sunnah berangkat tangan.
selebihnya tidak. Pada waktu rakaat pertama bangkit untuk rakaat yang kedua cukup dengan takbir intiqal saja. Tidak perlu angkat tangan. Bangkit dari rakaat yang ketiga pun tidak perlu angkat tangan. Lalu saat ketika akan sujud, bangkit daripada sujud pun juga tidak perlu angkat tangan. Hanya di 4 tempat ini. Andai di 4 tempat yang disunatkan untuk angkat tangan, kita tidak angkat tangan. Sahkah sholat kita? Sah. Dan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi sebelum salam, karena itu masuk dalam kategori hayatus salah. Jadi beda dengan ab'ad. Ab'ad sunnah hukumnya andai tertinggal sujud sahwi sebelum salam. Hayat sunnah hukumnya namun tidak dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Apa saja perbedaan antara laki dengan perempuan? 1 di antara 5 wajib hukumnya, yakni masalah aurat. Wajib ditutup. Syarat daripada sahnya salat menutup aurat. Apa beda aurat perempuan dengan aurat laki-laki? Aurat laki-laki ma baina surrah war rukbah. Apa yang ada di antara pusat hingga lutut, itu aurat wajib ditutup. Wajib. Kalau tidak ditutup, kada sah salatnya. Maka kita pernah sampaikan, andai orang yang sekira-kira pakai baju tetapi tidak pakai kaos dalam, saat duduk pusatnya mentinggil kelihatan, nampak dari hadapan, maka bajunya sampit, duduk sedikit tabelayak. Nih, kancingnya tabelayak kain. Nampak bagian dalam, mentingil pusat, itu aurat. Sahkah sholatnya? Tidak. Atau bisa jadi ketika dia ruku, saat ketika sujud basalawar tapi babaju kaos handap dikeluarkan pulang. Ruku masih aman. Ketika sujud terlihat dari belakang balahannya. Itu balahannya kelihatan sudah. Saking turunnya tuh selawar. Maka kadada pulang pembalutnya, kadada pulang pelapisnya, bujur-bujur nampak balahannya. Itu aurat, terlihatkan dari belakang, terlihatkan dari depan, terlihatkan dari samping kiri kanan, batal sholatnya. Ini perlu kita hati-hati, terutama ketika sholat yang di belakang. Maksudnya bagian belakang selawarnya sudahlah di bawah pinggang masangnya. Lalu kadada pulang kaos dalam, bajunya tak keluar, pas handap pulang. Asal pokoknya ruku itu tak angkat bajunya, tak turun selawarnya. Baju tak angkat, selawar tak turun. Apa? Karena kelihatan balahannya. Balahan di belakang tuh nampak sudah. Kayak apa? Hendak sah sholatnya. Makanya perlu hati-hati dengan kain bajunya. Tapi ketika ruku tadi tak angkat, pas-pasan. Nah, aurat laki-laki ma baina surah war rukbah wajib ditutup. Apa bedanya dengan perempuan? Jami'u badaniha, seluruh tubuhnya, illa ma zahara minha, kecuali yang boleh ditampakkan. Jumhurul ulama menyebutkan yang boleh ditampakkan wajah dan telapak tangan, punggung dan perutnya, perut telapak tangan. Itu singgan sini. Itu boleh. Selebihnya wajib ditutup. Beda antara aurat laki-laki dengan aurat perempuan.
Dan ini hukumnya wajib kata ulama. Tidak boleh tidak. Jadi amun babini hendak umpat babaju kayak lelaki di saat sholat tidak sah. Akunya cukup baju kaos saja. Lelaki pang baju kaos boleh hai. Lengannya terlihat takan. Betisnya terlihat takan. Ya laki-laki auratnya kada sama. Kalau perempuan seluruh tubuhnya wajib ditutup, yang boleh dibuka hanya wajah dan kedua telapak tangan, punggung dan perut telapak tangannya. Ini hukumnya wajib. Ammal mukhalafat al-arba'ah, adapun perbedaan keempat lainnya, hukumnya min qibalil hayati fis shalah. Apa saja? Di antaranya kata ulama, ad-sunnah bit tasfiq, ini bagi laki, bagi perempuan, wat tasbih lidzakar, tapi ucapan tasbih bagi laki-laki. Jadi kalau mengingatakan, niatnya bukan hanya mengingatakan imam, tapi zikir disertakan. Sebab amun hanya berniat untuk mengingatakan imam bahwa imam salah, batal ujar ulama. Itu niatakan zikir dan mengingatakan, atau niatakan zikir saja. Imam salah yang semestinya duduk sudah tasyahud akhir, hendak bangkit lagi, padahal duduk tasyahud akhir. Itu diingatakan subhanallah, atau tasbih bagi laki-laki. Bagi perempuan bukan tasbih. Bedanya apa? Perempuan tasfiq, memukul-pukul, tepuk. Tapi bukan kayak ini. Kayak ini kan nonton bola nih, nonton panggung teater. Ya, tasfiknya itu memukulkan perut telapak tangan kanannya ke punggung telapak kirinya. Itu mengingatakan imam. Jadi bukan dengan mengucap tasbih subhanallah, tapi lelaki subhanallah. Kadada main tepuk tangan lelaki kada. Innamat tasbih lil mar'ah. Pukul atau tepuk tangan itu untuk perempuan. Itu beda. Tapi ini kada wajib. Ini min qibalil hayat. Termasuk perkara sunnah, dan sunnahnya bukan sunnah ab'ad tapi sunnah hayat. Dikerjakan tiada mengapa, dapat pahala, tiada dikerjakan tiada berdosa. Satu, ini perbedaannya. Lalu kemudian adzikru bijahri fi mawadhi'il jahri. Wal unsa tahfud sautaha fi hadratir rijal al ajanib. Laki-laki disunatkan untuk di dalam membaca zikir-zikir di dalam sholat dengan nyaring di tempat-tempat yang disarankan untuk menyaringkan suara. Mana tempatnya? Umpama sholat maghrib di rakaat pertama dan kedua sunat dengan membaca Fatihah pakai suara keras, maka dikerasakan. Sunnah membaca surah ba'dal Fatihah dengan suara keras, kerasakan. Ini fi mawadhi'il jahri. Di tempat-tempat yang sunat untuk kita mengeraskan suara, kerasakan. Tapi tidak demikian dengan perempuan. Apalagi pada waktu hadratul rijal al-ajanib, adanya laki-laki ajnabi. Ajnabi itu artinya kada mahramnya. Kada mahram. Mahram itu orang nang haram kita menikah dengannya, tuh mahram naranya. Laki-laki dengan bininya tuh kada mahram, bininya tuh kada mahram lagi. Kayak apa hendak mahram, dinikahinya sudah. Itu kada mahram. Makanya karena kada mahram itulah menurut pendapat Imam Syafi'i, tersentuh kita kulit dengan istri tanpa ada pembatas,
kulit dengan kulit, maka hukum wudunya batal. Itu sebabnya. Amun mahram kada batal. Bersentuhan dengan mahram, kulit dengan kulit tanpa pembatas, kada batal. Menurut pendapat Imam Syafi'i kada batal. Tapi amun bukan mahramnya itu batal. Makanya yang mahram itu siapa? Itu disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa, akhir daripada juz 4. Baik mahram sebab karena nasab, maupun mahram sebab karena radha, atau mahram sebab karena musaharah. Takbid untuk selama-lamanya, mahram yang sifatnya takbid itu kada membatalkan. Tapi yang sifatnya muaqqatah itu batal. Muaqqatah artinya berbatas waktu. Kada boleh kita menikah dengannya, tapi ketidakbolehannya berbatas waktu, bukan untuk selama-lamanya. Itu muaqqatah dia. Apa? Contoh, babini yang sudah berisi laki itu mahram bagi kita. Haram kita menikahi babini yang sudah belaki. Artinya yang berisi laki. Berisi laki dinikahi haram. Tapi keharaman babini ini untuk kita menikahinya muaqqatah. Ada batasan waktu. Kapan? Selama inya berstatuskan bini orang. Namun terjadi perceraian, habis masa iddahnya, andai suaminya meninggal, habis masa iddahnya, kita boleh menikahinya. Karena bukan lagi statusnya sebagai istri orang. Itu naranya mahram muaqqatah. Ada berbatas waktu. Tapi kalau mahram, nang seperti ini batal wudhu kita. Jangan pulang diartikan yang penting mahram. Kada batal wudhu. Bini orang tuh mahram. Lalu diingkutinya, bini orang. Kada batal, kada aja. Bini seorang iya batal, amun bini orang kada aja. Itu keliru sudah. Keliru memahaminya. Siapa lagi yang muaqqatah? Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salab. Mengumpulkan dua ba'ading dinikahi, dikumpulkan dalam pernikahan, atau hak mahram ipar kita, mahram untuk kita kalau kakaknya masih berstatuskan istri kita atau adiknya masih berstatuskan istri kita. Meninggal kakaknya, meninggal bininya, lalu ada beisi ading bini, kita nikahi bi adingnya tadi, mahram kada lagi mahram. Kenapa? Karena kakaknya atau saudara perempuannya sudah tidak lagi berstatuskan istri kita, maka kada mahram dia. Tapi amun masih berstatuskan istri, atau mahram untuk kita, haram menikahinya. Dan yang ketiga, ujar ulama, adalah wanita yang kita haramkan untuk menikahinya, yang diharamkan kepada kita untuk menikahinya, yakni wanita yang diceraikan tapi masih dalam masa iddahnya. Memang bercerai, tapi belum habis iddahnya, jangan dinikahi. Nah ini yang keliru kadang-kadang. Pak Ustadz, inya sudah bercerai lawan lakinya, makanya ulun menikahi langsung. Berapa lawas bercerai sudah? Adalah jasa 10 harian. Hanya 10 hari kayak apa? Langsung dinikahi. Rupanya sudah memang pil. Pria idaman lain sudah ada sebelumnya. Sebelum bercerai itu sudah ada pil nih tadi. Lalu minta cerai ya. Sekali diceraikan oleh lakinya, 10 hari kemudian langsung menikah, kada sah. Kenapa? Karena dia berstatuskan sebagai istri dari suami yang menceraikan, iddahnya belum habis. Jangankan menikahinya, hendak melamar secara ta'arid saja, bukan secara tasrih, kada boleh. Umpama ta'arid itu apa? Kada langsung,
Apalagi langsung aku aja hendak menjadikan pian biniku tuh langsung kada boleh, karena hanya dicerai lakinya yang menceraikan lebih berhak untuk daripada kita atas dirinya. Jadi amun kita Islam membenarkan melamar orang, bini orang yang bercerai dengan lakinya, itu berarti kan memberikan harapan. Walaupun kadang-kadang pasti juga, tapi juga ada yang palsu. Apa tuh? PHP ya, apa? PHP, pemberi harapan palsu. Wah, itu banyak juga itu. Karena ketika dilamar bini ini tadi, otomatis dia sudah membayangkan, berarti ada orang yang hendak anakku sudah. Banding-bandingkannya lawan lakinya bagus nang ini. Saya pernah sampaikan sama ibu, dan pernah saya tanya ibu, dalam memilih laki, ada lelaki gagah orangnya tapi miskin. Mana nang ibu pilih dibandingkan dengan ada nang buruk rupa tapi sugih? Ibu pilih mana? Ini ibu binian nih nah. Sugih tapi buruk, kada gagah orangnya. Maka pokoknya buruk tadi itu bang. Tapi ada nang gagah tapi miskin. Ibu pilih mana? Kan sugih, kalau yakin sudah. Sugihnya kada peduli buruk kahnya, yang penting sugih. Itu beda memang pandangannya lawan lelakian tuh kada sama. Amun lelaki coba ditawarkan, ada bebini bungas tapi miskin ujarnya, tapi ada juga nang sugih tapi buruk, tetap pilihnya bungas walaupun miskin. Atau pandangan lelaki kayak itu. Amun bebini kada sugihnya karena memang bebini ini memikirkan dapur terus bang, dipikirkannya dapur. Amun sugih ya nyaman basap dapur, kawa baba senang-senang. Tapi amun gagah aja atau bisa melayang piring. Baik, Allahu Akbar. Jadi zikir bijahri fi mawadhi'i dzikri, laki-laki disunatakan mengeraskan suara di tempat-tempat yang disunatkan untuk dikeraskan suara. Perempuan cukup untuk dirinya. Karena mengerasakan suara kada dibenarkan, terutama pada hudur hadratir rijalil ajanib, adanya laki-laki asing. Artinya yang kada halal untuk dirinya. Itu yang kedua. Dan ini hayat. Ketiga, az-zakaru yuqillu saya ulangi, az-zakaru yarfa'u batnahu an fakhidaihi fir ruku' was sujud wal unsa tulsaku batnaha bi fakhidaiha fil wad'aini. Dalam hal ketika sujud, ruku' sujud, laki-laki disunatakan untuk tidak menyampokkan perutnya dengan pahanya, pakhidain. Artinya ada celah. Jadi kalau kita ruku itu ada celah, seperti anak kambing yang halus kayak kucing tuh, nah itu kawal lalunya. Karena ada celahnya. Amun babini tulsak babnaha bifakhidaiha, rapatakan, sampokakan perutnya dengan pahanya. Artinya kada ada celah. Itu bedanya. Amun babini kada ada celah saat ketika sujud tuh rapat. Jadi benar-benar rapat tadi tuh bang. Kada ada celah di antara di saat ketika dia sujud. Ibaratnya kada kawa masuk binatang, kada kawa dilewati lagi. Karena memang perutnya rapat dengan pahanya. Tapi kalau laki-laki itu diangkat, perutnya diangkat sehingga tidak menyatu, tidak menyentuh ia dengan kedua belah pahanya, otomatis ada celahnya. Itu bedanya. Di saat ketika ruku, di saat ketika sujud.
Jadi babini itu nah rapatakan, mau laki-laki ranggangakan. Sama tuh ketika melontar, saya pernah ceritakan, amun babini kadanya kaini melontar. Ini saudara kita nanti saat ketika Ramul Jamarat hari ke-10 di bulan Zulhijjah, sebelum tahallul awal sampai di Mina, lalu tugasnya apa? Ramyul Jamarat, jamrah Aqabah. Melontar 7 butir batu, bismillahi Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar, bismillah sampai 7 kali. Itu melontar kada boleh kayak ini, kada boleh kada sah. Tetap gaya melontar. Amun laki-laki sunat angkat ketiaknya kelihatan. Amun babini cukup tutup ketiaknya, bismillahi Allahu Akbar, bismillahi Allah. Kayak itulah. Itu bedanya. Jadi ada perbedaan laki-laki dengan perempuan dalam hal melakukan ibadah. Lagi-lagi ini hayat, tidak wajib. Keempat, yang terakhir, az-zakar yujafi mirfaqaihi an janbaihi fi qiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi wa yafruqu baina qadamaihi fi hadhihi al-mawadhi' ats-tsalatsah. Itu laki-laki diranggangakan kadamai, telapak kakinya, baik pada waktu qiyam, tapi jangan pulang terlalu ranggang. Terlalu ranggang ini karena sapnya ranggang. Ada ungkapan al-katif bil katif wal qadam bil qadam. Katif bil katif, pundak tasampuk pundak. Telapak kaki tasampuk telapak kaki. Itu maksudnya rapatkan sapnya, jangan ranggang. Bukan menyampukkan kaki kita dengan kaki yang kiri kanan, keliru. Ya kadang-kadang ada orang bercari kawan sebelah ini, nah haharnya betis kawan. Di mana betis kawan kesahinya menyampukkan batisnya hendak disak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya al-katib bil katib itu amun rapat tasampuk katib kita nih. Amun rapat qadam bil qadam, rapat. Maksudnya rapatakan sabtu. Bukan meranggangakan batis, kamu sudah diranggangakan, kada kawarapat lagi barisannya. Makanya di situ jangan terlalu ranggang. Qadra shibrin, kurang lebih sejengkal lah kata ulama dalam madzhab Imam Syafi'i. Jadi bukan bekangkang kayak itu kada. Ya, termasuk tadi salah pemahaman kalau bercari batis kawan tuh salah. ada Pak Jamaah kita, saudara kita tuh ada nangka itu. Maka nang sebelah ini kada hendak disampokakan batisnya. Asal disampokakannya mailakinya, mat kasahinya, mailak lagi kasahinya pulang. Nah, akhirnya bakalahi. Itu salah ujarnya sunnah, bukan itu nang sunnah. Nang sunnah itu rapatakan. Cobai harapan. Tuh mau kada mau kadam bil kadam, sampuk batis tuh nah. Sampuk juga pundak. Itu maksudnya jangan ada khalal, jangan ada kosong. Di dalam saf itu jangan ada kosong yang bisa dimasuki oleh setan. Itu maksud daripada hadis al-katib bil katib wal qadam bil qadam. Bukan yang seperti kita ceritakan itu tadi, tidak. Nah itu perlu. Makanya kita ini kadang-kadang nangkai itu tuh kada hendak merapatakan sab tuh kada hendak. Ada orang yang merapatakan sab sariknya. Ayuha. Apalagi amun sudah sajadahnya terbentang, terjajak aja lawan orang sebelah cilinginya, mah dia menculinginya. Atau kita sholat sudah berdiri ranggang, ada nang di belakang masuk, itu pun cilinginya juga. Wajah nih bakasak. Nah itu bahasanya bakasak-kasak, masih banyak lagi di sana. Bukan masalah masih banyak lagi ruangannya. Ini teman, ini sahabat ingin merapatakan barisan di dalam sholat. Bukan hendak bakasak-kasak kada. Nah itu kelirunya. Paham kita keliru. Asal satu sajadah, satu orang, itu keliru. Maka syukur sajadah kita ini kada ada besekat-sekat. Amun besekat-sekat, nah itu nang bahaya itu tadi.
Atau nang kayak di belakang itu kan bersekat-sekat masih. Satu sajadah seakan-akan sekatan itu untuk satu orang, padahal dua sekatan itu bisa untuk bertiga. Nah kan sekarang tidak ada sekatannya ini. Nah hampir rata-rata masjid kita sajadahnya cukup garis untuk kadam saja, untuk telapak batis kita. Ujar ulama, amun hendak menyampaikan yang dijadikan patokan itu bukan yang garis hadapan, garis belakang. Itu amun garis belakang, tumit kita itu kalau hendak merapatakan, meluruskan barisan, patokannya garis belakang itu, bukan garis hadapan nih. Amun garis hadapan ini, itu bisa apa istilahnya, kada lurus, bekilok-kiloknya. Kenapa? Karena telapak batis kita ini karena sama. Ada ukuran yang 37, ada ukuran yang 43. Nah 43 otomatis panjangnya. Amun batis hujungnya dijadikan patokan yang di garis pertama, itu bisa tak ke belakangnya. Tapi amun tumitnya yang dijadikan patokan, mau berapakah ukuran batis, tapi tumit yang dijadikan patokan, tuh mau tuh rapat katib bil katib, kadam bil kadam. Itu sampok katibnya. Pundaknya ini sampok, maka jadi lurus dia. Maka ujar ulama, tumit kita nang kita patokan ke sana. Walaupun sekiranya ganal telapak batisnya, tumit dijadikan patokan dari garis yang belakang ini, otomatis tak kehadapan yang dihadapan jari jemarinya, tapi tetap sapnya lurus. Tapi amun nang barisan nang garis di hadapan nang dijadikan patokan, itu bisa kincongnya, bisa bakilok-kilok. Itu maksudnya sawu sufufakum. Sawu sufufakum fa inna tataswiyatas sufuf min tamamis shalah. Kesempurnaan salat, biar sempurna, biar tidak ada khalal, biar tidak ada celah bagi setan untuk masuk ke dalamnya. Cuman pemahaman kita yang kadang-kadang sampai ke sana, kita nih hendaknya yang tanyaman. Lihat aja, saya sering kadang-kadang jamaah kita ketika berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu duduk sudah di masjid, ada orang datang, matanya liar. Liar tuh maksudnya hendak mencari tempat untuk sholat. Melihat nang kaya itu, jamaah kita tuh langsung menggandalakan tuh sampingnya tuh kita kayak pemalar benar, wadah beda dengan mereka. Kalau mereka, amun kita datang mencari tempat hendak sembahyang aja nih, hendak sembahyang sanad hiaunya, ta'is tusalli, kamu mau sholat, ayo fadhal, dikasih. Inya sanggup merapatakan kakinya, bahkan inya bergeser untuk memberikan tempat agar kita sholat. Itu bedanya kita. Amun kita tadi, ini aja bahaya, ini langsung ganal tuh silanya. Karena kita belum siap untuk merapatakan barisan itu tadi. Padahal itu nang bujur, bukan hendak bekasak-kasak. Kadang itulah masalahnya. Bahjah bekasak-kasak tuh jah lapang lagi ya. Bukan masalah lapang lagi, amun lapang sap di belakang lebih lapang lagi. Itu amun hendak lapang. Kan sap 2, sap 3 umpamanya. Kita rapatakan, bahjanya bekasak-kasak di belakang lapang, bujur di belakang sekali lebih lapang lagi itu. Amun hendak mencari lapang, kita kan ingin menyempurnakan safnya. Baik, ini perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. 4 yang masuk dalam kategori hayat, 1 yang hukumnya wajib. Qala musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi makruhatis shalah. Fi'lu syai'in minha yuqallil min thawabiha ma'al ihtifaz bi sihhatiha. Pasal yang menyatakan perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Perkara-perkara makruh. Makruh itu fi'lu syai'in minha, melakukan sesuatu daripadanya, yuqallil min thawabiha ma'al ihtifaz bi sihhatiha, yang dapat mengurangi thawab, pahala dan ganjaran
ma'al ihtifaz bisihhatiha, tapi tetap terjaga akan kesahannya. Jadi tetap sah hukumnya, cuman kurang pahalanya. Itu yang disebut dengan makruh. Makruh itu definisi menurut ulama fiqh. Tapi kalau menurut oleh para ulama sufi, itu justru haram bagi mereka. Karena mereka tidak ingin melakukan sesuatu yang dibenci oleh orang yang ia cinta. Kekasih Allah itu. Karena orang-orang yang menjadi kekasih Allah tuh mahabbahnya hanya kepada Allah. Kalau sudah mahabbahnya kepada Allah, apa yang Allah kada suka, apa yang orang ia cinta kada suka, ia tidak akan lakukan. Kayak ibu lah. Mahabbah kepada suami, apa nang suami kada suka, tentu ibu tidak akan melakukannya. Karena ibu saking cintanya dengan suami atau suami saking cintanya dengan istri, tidak akan pernah mau melakukan sesuatu yang menjadikan orang yang ia cinta kada suka, kada senang. Itu tidak akan. Makanya kalau orang-orang sufi ini perkara ditinggalkan bujur bukan hanya apa namanya yang haram, tapi yang makruh pun ditinggalkan. Kalau kita kan kada aja makruh juga dah apa-apa. Kada juga sampai kepada nang haram, makruh aja pangah. Tuh kita makruh aja pangnya. Jadi tetap dikerjakan. Karena memang definisi makruh itu di bawah haram. Tapi itu tadi lagi-lagi tinjauan orang-orang yang mahabbahnya kepada Allah tidak akan pernah mau mengecewakan yang dia cinta. Apa yang kada disukai oleh yang ia cinta, oleh orang yang ia cinta, itu bujur-bujur ditinggalkan. Sekalipun kada haram hukumnya. Nah, kenapa di samping itu walaupun tidak haram hukumnya, tapi dapat mengurangakan pahala dan ganjaran amalan kita. Kita kepengen beramal tapi ganal pahalanya. Itu kunci apa ya, kunci berniaga kan begitu. Modal sekecil-kecilnya untung segana-gana, modal kecil untung ganal, kayak apa caranya? Hendaknya untung terus kita. Jangan sampai keuntungan berkurang. Ini termasuk nih hari ini masih masuk malam yang ketiga sudah daripada bulan Zulhijjah. Ini kesempatan anak mencari untung ganal ini di saat sekarang. Karena di hari 10 pertama di bulan Zulhijjah, amalan yang kita lakukan itu kada sama nilainya di hari-hari lain. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyam al-amal shalih fiha ahabba ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyamul ash. Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, walal jihad. Jihad aja kada kawa menandingi amalan soleh, amal soleh yang kita lakukan di dalam waktu-waktu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Itu kada-kada belum lagi bisa menandingi jihad maka kecuali inya mati-mati syahid.